Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Sabtu 24 Oktober tahun 2020, kembali kita akan diperdengarkan oleh kebenaran firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai ayat 47. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh setiap kebaikan-Mu kami dapat menikmati kehidupan ini dengan segala warnanya sampai hari ini. Mengawali hari ini kami ingin firman-Mu adalah dasarnya, supaya kami selalu kuat dan bersemangat menjalani hidup kami pada hari ini. Tuturkanlah firman-Mu kepada kami ya Tuhan, dan biarlah Roh-Mu yang akan menolong kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku bagi firman-Mu. Amin. Perikop nas kita hari ini berkata, kesaksian Yesus tentang dirinya. Tema, menjadi saksi Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Suatu ketika apabila ia diperlukan, maka ia dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa atau kejadian itu sungguh-sungguh terjadi. Namun tidak banyak orang yang mau menjadi saksi terhadap suatu perkara dengan alasan misalnya, hanya menghabiskan waktu saja. Alasan lain, takut terhadap berbagai ancaman. Atau tidak mendapat keuntungan dan sebagainya. Padahal keterangan seorang saksi sangatlah diperlukan. Dalam bagian nas kita hari ini Yesus bersaksi tentang dirinya. Hal ini perlu dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya orang-orang Yahudi percaya kepadanya dengan sepenuh hati mereka. Supaya orang-orang Yahudi mengakui dan menerima Yesus sebagai Mesias yang menyelamatkan dan supaya mereka diselamatkan. Orang-orang Yahudi, mereka memang terkenal sebagai orang-orang yang sangat rajin menyelidiki kitab-kitab suci. Mereka juga rajin menjalankan kewajiban agama dengan ketat, serta mencanangkan apa yang mereka anggap sebagai kesalehan. Tetapi mereka tidak rela menerima kebenaran yang sebenarnya. Mereka memilih untuk menolak. Kesalahan mereka dalam menjauhkan diri dari Tuhan Yesus terutama bukan karena mereka tidak mengerti, melainkan karena itu yang telah menjadi keinginan mereka sendiri. Ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan Yesus adalah merupakan tanda yang jelas bahwa firman Allah tidak menetap di dalam diri mereka. Tuhan Yesus menawarkan hidup, namun mereka menolaknya. Mereka lebih bersedia menyambut Mesias-Mesias dan nabi-nabi yang palsu. Sementara dengan keras kepala mereka melawan Tuhan yang adalah Mesias sejati. Mereka tidak menyadari bahwa sikap mereka yang seperti itu akan mengakibatkan pendurhakaan, yang mana akan mempercepat kehancuran hidup mereka. Kesaksian yang Yesus sampaikan adalah sesuai dengan hukum, yaitu hukum dwiganda saksi. Karena kesaksian Yesus didukung tidak saja oleh 2 atau 3, tetapi 5 saksi adikodrati yang membenarkan
bahwa Dia adalah Sang Mesias yang menyelamatkan. Yang pertama adalah kesaksian dari Bapa. Kita dapat melihat dalam ayatnya yang ke-37 yang mengatakan, Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Yang kedua, kesaksian dari Alkitab. Bisa kita lihat dalam ayat 39 yang mengatakan, Kitab suci memberikan kesaksian tentang aku. Yang ketiga, kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Dapat kita lihat dalam ayat 33 yang berkata, Yohanes telah bersaksi tentang kebenaran. Yang keempat, kesaksian Nabi Musa. Dapat kita lihat dalam ayat 46 dan ayat 47 yang mengatakan, Musa telah menulis tentang aku. Dan yang kelima, kesaksian karya mujizat Yesus sendiri. Dapat kita lihat dalam ayat ke-36 yang mengatakan, pekerjaan yang kukerjakan sekarang, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Kesaksian Yesus ini dilakukan dalam rangka menolong orang Yahudi, supaya mereka benar-benar percaya, mereka benar-benar mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang sebenarnya dan yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan diberkati Tuhan. Saya mengutip dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 10a yang mengatakan, Kamu inilah saksi-saksiku dan hamba-hambaku yang telah kupilih. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dan diberkati Tuhan. Berarti melalui nas kita hari ini, Tuhan menghendaki agar setiap kita berperan aktif menjadi saksi di tengah dunia ini. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang percaya adalah garam dunia dan terang dunia. Saksi tidaklah sama dengan reporter. Kalau reporter memiliki tugas menyampaikan informasi tentang orang lain. Sedangkan tugas saksi adalah memberi kesaksian tentang apa yang dialami, apa yang dilihat, dan apa yang dirasakan secara pribadi. Bukan menceritakan pengalaman orang lain. Membagikan kesaksian kita adalah bagian dari berdiri sebagai saksi dan merupakan cara kuat untuk mengundang Roh Kudus menyentuh hati seseorang dan mengubah hidupnya. Kesaksian adalah ekspresi dari apa yang kita yakini dan ketahui adalah benar. Membagikan kesaksian kita dapat menjadi berkat yang lebih teratur dalam kehidupan kita dan juga kehidupan orang lain. Pertanyaannya, mengapa kita perlu menjadi saksi? Kenapa kita perlu bersaksi tentang perbuatan dan pekerjaan Tuhan? Yang pertama, karena salah satu bukti dari pemuritan adalah bersaksi. Jika kita mengakui bahwa kita adalah murid Tuhan, maka hidup kita harus selalu penuh dengan kesaksian tentang Tuhan. Kita bersedia kapanpun waktunya untuk membagikan cerita tentang apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita, sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi kita dan Dialah yang maha segalanya bagi kita. Yang kedua, teladan untuk bersaksi adalah Yesus Kristus sendiri. Karena itu Ia ingin supaya orang-orang mengenal Allah Bapa dengan cara yang sama. Setiap orang Kristen harus bersaksi kepada dunia untuk memberitahu tentang siapa Yesus Kristus itu. Yang ketiga,
kuasa untuk bersaksi adalah Roh Kudus. Roh yang selalu menolong kita pada saat kita bersaksi tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Kita bisa saja menghabiskan waktu kita untuk bersaksi tentang Tuhan kepada orang lain. Tetapi kita tidak bisa mengubah kehidupan orang itu. Roh Kuduslah yang dapat mengubah setiap hati orang. Yang keempat, salah satu cara yang baik untuk memulai kesaksian kita ialah dengan membagikan kesaksian kita sendiri dari pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami bersama dengan Tuhan. Dengan begitu akan membantu seseorang untuk bersedia membuka hatinya, percaya kepada Tuhan, dan mengakui bahwa tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya. Yang kelima, tujuan bersaksi adalah supaya orang tidak saja mengenal Tuhan, tetapi percaya kepadanya, sekaligus menyerahkan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Ini juga yang menjadi tujuan dari kesaksian Yesus dalam nas yang ia sampaikan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, marilah dan jadilah diri kita sebagai saksi Kristus yang setia. Amin untuk firman Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom.